mulai. Untuk soal nomor 1, bisa dibacakan. Adnan tadi ada nggak, Adnan? Adnan Sigar Pratama. Nggak ada ini, Adnan. Faizal. Faizal Rustam. Selamat datang. Ada Ya, Faizal Bu. Rustam? Ya. Boleh Ada, minta Bu. tolong dibacakan untuk soal nomor 1. Sebuah dinding bata berukuran tinggi 4 meter, lebar 6 meter, dan tebal 0,3 meter. Memiliki konduktivitas dermal sebesar 0,8 Wm derajat Celcius. Pada suatu hari, suhu di sisi dalam dan luar dinding tercatat masing-masing 14 derajat Celcius dan 6 derajat Celcius. Hitunglah berapa besar laju perpindahan panas atau kehilangan panas yang terjadi melalui dinding pada hari itu. Oke, terima kasih Faizal Rustam. Jadi, untuk soal nomor 1, sebuah dinding bata berukuran 4 kali 6 kali 3 meter ya. Memiliki konduktivitas termal sebesar 0,8 watt per meter derajat Celcius. Pada suatu hari, suhu di sisi dalam dan luar dinding tercatat masing-masing 14 derajat Celcius dan 6 derajat Celcius. Hitunglah berapa besar laju perpindahan panas atau kehilangan panas yang terjadi melalui dinding pada hari itu. Jadi untuk ilustrasinya bisa dilihat di gambar ya. Intinya ini ada dinding, dia itu memiliki ukuran tingginya 4 meter, lebarnya 6 meter, dan tebalnya 0,3. Dia memiliki konduktivitas termal 0,8 dan suhunya yaitu 14 dan 6 derajat Celcius. Kita disuruh menghitung gimana Dian Cahya. Dian Cahya Putra. Bisa di-mute dulu ya. Oke, jadi kita disuruh menghitung berapa besar laju perpindahan panas melalui dinding pada hari itu. Seperti biasa, kita tuliskan dulu yang diketahui apa. Yang diketahui yang pertama, tinggi dinding. Tinggi dinding itu kita anggap sebagai panjang dari dinding, yaitu 4 meter. Kemudian lebar dinding yaitu 6 meter. Ketebalan atap, ketebalan dinding ini ya maksudnya bukan atap. Ketebalan dindingnya itu atau biasa disimbolkan L, ketebalan ya, 0,3 meter dan konduktivitas termal yaitu 0,8 watt per meter derajat Celcius ya ini. Nanti dikoreksi. Kemudian suhunya itu ada suhu bagian dalam dan suhu bagian luar. Yang bagian dalam suhunya itu kita simbolkan sebagai T1, 14 derajat Celcius, dan suhu luarnya yaitu T2, 6 derajat Celcius. Yang ditanyakan yaitu laju perpindahan panas atau kehilangan panas, biasa disimbolkan nanti Q dot. Oke, untuk pembahasannya seperti ini. Jadi untuk menghitung laju perpindahan panas, kita menggunakan rumus Q dot sama dengan K, konduktivitas termal, dikali A itu luas permukaan, dikali T1 min T2, T1 tadi suhu bagian dalam, T2 itu suhu bagian luar, dibagi L itu ketebalan. Di soal tadi, kita sudah mengetahui untuk nilai K sudah diketahui, T diketahui, T1, T2 diketahui ya. L juga diketahui, yang belum diketahui kan nilai A. Nah, ini. Jadi, langkah yang pertama, kita harus menghitung luas permukaan dinding. Karena dia dinding itu bentuknya kan persegi atau persegi panjang ya. Makanya untuk menghitung luas permukaan dinding, kita menggunakan rumus luas persegi panjang. Persegi panjang ya, karena tadi diketahui panjang dan lebarnya. Berarti A atau luas permukaan sama dengan panjang dikali lebar.
Di soal tadi diketahui panjangnya itu tadi berapa? Panjangnya 6 sama 4 ya kalau nggak salah tadi ya. Panjangnya atau tingginya itu 4 meter dan lebarnya itu 6 meter. Sehingga untuk luas permukaannya yaitu 24 meter persegi. Setelah diketahui atau setelah kita hitung luas permukaannya, kita lanjut untuk memasukkannya ke rumus ini tadi. Rumus Q dot sama dengan K dikali A dikali T1 min T2 dibagi L. Jadi ini kalian ingat-ingat ya. Untuk rumus laju perpindahan panas atau Q-dot melalui konduksi. Nanti untuk konveksi dan radiasi itu biasanya rumusnya beda. Yang untuk bagian ini adalah perpindahan panas melalui konduksi. Kalau sudah dimasukkan ya nilainya K tadi konduktivitas thermal yaitu 0,8 watt per meter. Ini tadi diganti ya, derajat Celcius ya. Derajat Celcius. Lalu A dari hasil perhitungan menggunakan ini tadi, luas permukaan persegi panjang, hanya kali lebar ya, 24 meter persegi. Untuk T1 itu suhu bagian dalam, di soal tadi diketahui 14 derajat Celcius. Untuk T2-nya, suhu bagian luar yaitu 6 derajat Celcius dan ketebalannya yaitu 0,3. Boleh minta tolong dihitung. Adnan ini tadi nggak ada beneran. Anwar Ma'ruf ada nggak? Ada, Bu. Ada. Boleh minta tolong dihitungkan hasilnya berapa. Yang lain bisa bantu ngitung juga ya. Nanti bisa disampaikan di chat kalau misalkan udah dapat hitungannya. Jawabannya 512, Bu. Jawabannya 512. Satuannya apa? Satuannya laju Satuannya. perpindahan panas. Ini kan meternya dicoret-coretkan. Berarti Iya, tinggal apa? Ini derajat Celciusnya juga. Berarti tinggal apa? W. Tinggal W. W. Berarti tadi hasilnya 500, 100, 512 watt. Seperti ini ya. Ya, Benar ya, Anwar? Oke, benar, terima Bu. kasih. Yang lain sama ya hasilnya ya. Oke, kalau sudah kita lanjut untuk soal nomor 2. Ingat-ingat ya ini untuk rumusnya. Oke, untuk soal nomor 2. Ilham Rusdi ada. Ilham. Ya, ada. Boleh minta tolong untuk dibacakan soal nomor 2. Atap dari sebuah rumah yang dipanaskan secara listrik memiliki panjang 6 meter, lebar 8 meter, dan ketebalan 0,25 meter, serta terbuat dari lapisan beton datar dengan konduktivitas termal K sama dengan 0,8 W per M dikali K. Suhu permukaan dalam dan luar atap pada suatu malam diukur masing-masing sebesar 15 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius selama periode 10 jam. Tentukan A. Laju perpindahan panas melalui atap pada malam itu dan B. Biaya dari perpindahan panas tersebut bagi pemilik rumah jika harga listrik adalah 0,08 Dolar. dolar per kWh. Oke, terima kasih Ilham. Jadi untuk soal nomor 2 ini diketahui
Sebuah atap dari sebuah rumah yang dipanaskan secara listrik memiliki panjang 6 meter, lebar 8 meter, dan ketebalan 0,25 meter, serta terbuat dari lapisan beton datar dengan konduktivitas termal atau K 0,8 watt per meter Kelvin. Suhu permukaan dalam dan luar atap pada suatu malam diukur masing-masing sebesar 15 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius selama periode 10 jam. Tentukan A, laju perpindahan panas melalui atap pada malam itu, dan B, biaya dari perpindahan panas tersebut bagi pemilik rumah jika harga listrik adalah 0,08 dolar per kWh. Jadi ini ceritanya hampir sama ya dengan soal nomor 1. Kita disuruh mencari laju perpindahan panas atau kidot di mana diketahui panjang, lebar, ketebalan, K, konduktivitas termal, suhu dalam, dan suhu luar. Bedanya pada soal nomor 2 ini diketahui periode jam untuk nanti menghitung biaya perpindahan panas. Jika per kWh-nya itu harganya 0,08 dolar. Seperti itu. Ilustrasi gambarnya tadi dapat dilihat ya. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui apa. Yang diketahui tadi yang pertama panjang, yaitu 6 meter, lebarnya 8 meter, ketebalannya 0,25, konduktivitas termal atau K 0,8, suhu dalam T1 15 derajat Celcius, suhu luarnya T2 4 derajat Celcius, selama waktunya 10 jam. Ini nggak usah diubah ke detik, nggak apa-apa, karena di soal kan diketahuinya harga listrik 0,08 per kWh, kilowatt jam kan, berarti ini nggak usah. Nanti kalian koreksi ya. Seperti itu, semua sudah diketahui. Kemudian yang ditanyakan tadi A, yaitu laju perpindahan panas atau Q1, B, biaya perpindahan panas selama 10 jam. Untuk penyelesaiannya masih sama, kita menggunakan rumus yang Q dot sama dengan KA T1 min T2 per L. Nah, di soal tadi, untuk luasnya juga belum diketahui. Jadi kita menghitung dari panjang kali lebar. Kan diketahuinya panjang sama lebar. Berarti kita hitung dulu luasnya dari rumus persegi panjang ya. Panjang kali lebar. Kalau udah kita masukkan ke rumus. Masukkan ke rumus. K-nya tadi diketahui 0,8. A dari hasil perhitungan yaitu 48. Kemudian T1 atau suhu dalam yaitu 15 derajat Celcius dan suhu luarnya 4 derajat Celcius. Ketebalannya atau L yaitu 0,25. Oke, silakan dihitung. Bisa dibantu hitung. Dian Cahya Putra ada? Dian Cahya Putra. Ada nggak, Dian? Nggak ada? Bramantio Wicaksono. Ada, Bu. Ada. Boleh minta tolong dihitungkan hasilnya berapa ini? Iya, Bu. Yang lain bisa bantu loh ya. Seribu 689,6 watt. Wih, 1689. 1689. Satuannya apa? wih, Satuannya apa? Watt kan? watt. Nah, ini. Oke, terima kasih. Kemudian yang B sekalian ya. Yang B tadi, kita disuruh menghitung total energi yang hilang selama 10 jam.
Jadi kita hitung untuk Q totalnya, di mana untuk yang Q total itu rumusnya Q dot atau laju perpindahan panas dikali delta T. Delta T itu waktunya berapa. Nah, untuk Q dot ini diubah dulu ke kWh karena tadi kan biayanya per kilowatt jam. Berarti dibagi berapa Bramantio? Bramantio. Dibagi berapa? Dari watt ke kilowatt. 1000. Bagi 1000. Berarti hasilnya 1,69. Benar ya? Benar nggak? Betul. Betul. Terus dikali dengan 10 jam. Hasilnya berapa? 16,9. 16,9. Ini satuannya? Satuannya apa? Satuannya kilowatt Kilowatt. jam. Ini ya. Benar? Betul. Betul. Kemudian kita nggak sampai sini aja. Ini baru total. Yang ditanyakan biaya. Berarti untuk biaya perpindahan panas itu rumusnya total energi atau Q total dikali biaya per satuan energi. Berarti tadi biaya total energinya yaitu 16,9 kilowatt jam dikali 0,08 dolar. Hasilnya berapa, teman-teman kalian? Berapa hasilnya? 16,9 kali 0,08 dolar. Masih di sana, Braman video. Apa udah menghilang? 1,352. 1,352 dolar. Benar ya? 1,352 dolar. Jadi untuk biaya perpindahan panasnya yaitu sekitar 1,352 dolar. Nanti kalau kalian mau konvert ke rupiah, silahkan dikalikan sendiri ya. Oke, terima kasih Braman Video Wicaksono. Ya, Bu. Ini untuk soal nomor 2, clear ya. Kita lanjut untuk soal berikutnya, soal nomor 3. Kalau kecepatan bilang ya, nanti Pak, ini, kita ulangi lagi penjelasannya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Brian ada? Brian Adi Damastono. Brian, K2524063. Ada. Boleh minta tolong dibacakan soal nomor 3. Sebuah batang silinder padat dengan panjang 0,15 meter dan diameter 0,05 m. Permukaan atas dan bawah batang dipertahankan pada suhu konstan masing-masing 20 derajat Celcius dan 95 derajat Celcius. Sementara permukaan sampingnya terisolasi sempurna. Tentukan laju perpindahan panas melalui batang tersebut jika batang terbuat dari A. tembaga, K sama dengan 380 W per M dikali derajat Celcius. B. Baja dalam kurung K sama dengan 18 W per M dikali derajat Celcius. C. Granit dalam kurung K sama dengan 1,2 W per M dikali derajat Celcius. Oke, terima kasih. Jadi, untuk soal nomor 3, sebuah batang silinder padat dengan panjang yaitu 0,15 meter. Diameternya 0,05. Kemudian permukaan atas dan bawah batang memiliki suhu konstan masing-masing 20, ini 25 ya, bukan 20. Bukan 20 ya, benar-benar.
Cuma 20, berarti ini 25. Dan suhu bagian bawahnya itu 95 derajat Celcius. Nanti kalian koreksi ini. Ini 25. Sementara permukaan sampingnya terisolasi sempurna. Tentukan laju perpindahan panas melalui batang tersebut jika terbuat dari A tembaga, di mana konduktivitas termalnya yaitu 380 watt per meter derajat Celcius, baja konduktivitas termalnya 18 watt per meter derajat Celcius, dan granit konduktivitas termalnya 1,2 watt per meter derajat Celcius. Jadi masing-masing bahan ini memiliki konduktivitas yang berbeda-beda. Yang membedakan yaitu konduktivitas termalnya. Untuk eh, untuk yang lainnya itu sama. Jadi kita nanti kalau menghitung laju perpindahan panas, kita masih menggunakan panjangnya sama, diameternya sama, suhunya sama, cuma yang membedakan yaitu konduktivitas termalnya. Ilustrasinya dapat dilihat di gambar ini ya. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kalian lihat ada perbedaan kan dengan yang soal nomor 1, 2 tadi. Kalau soal nomor 1, 2 tadi bentuknya dinding biasa, sehingga dia bisa saja nanti luasnya menggunakan persegi atau persegi panjang. Tapi kalau yang soal nomor 3 ini, bentuknya itu silinder. Jadi, kemungkinan rumus yang digunakan juga berbeda. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana pembahasannya. Untuk pembahasannya, ini pertama kita tuliskan dulu ya yang diketahui apa saja. Yang diketahui yang pertama, panjang batang. Nah, di sini panjang batang kita simbolkan sebagai L besar. Kalau di soal 1 sama 2, L besar itu ketebalan. Tapi untuk yang soal silinder, panjang batang itu L besar. L besar itu panjang batang. Kemudian diketahui juga diameter batang yaitu D 0,05. Suhu atas itu sama seperti suhu bagian dalam tadi ya, 25 derajat Celcius, dan suhu bawah yaitu 95 derajat Celcius. Jadi persamaannya kita masih menggunakan atau masih diketahui adanya perbedaan suhu. Dimana kalau yang soal 1, 2 tadi suhu bagian dalam itu T1 dan suhu bagian luar itu T2. Tapi kalau untuk silinder, suhu bagian atas itu T1, suhu bagian bawah itu T2. Nanti kalian bolak-balik nggak apa-apa. Yang penting kalian konsisten kalau menggunakannya. Berarti ada kemungkinan nanti kalau yang diketahui yaitu L besar D, T1, T2, di mana nggak diketahui panjang kali lebar dan seterusnya, kemungkinan nanti rumus yang digunakan itu berbeda. Kita lihat rumusnya gimana. Nah, ini yang ditanyakan dulu. Yang ditanyakan yaitu perpindahan panas melalui 3 variasi bahan. Jadi nanti kita hitung untuk masing-masing bahannya. Nah, untuk laju perpindahan panas, kita menggunakan rumus yang sama. Ternyata masih sama rumusnya. Cuma yang beda apa? Yang beda itu nanti luas penampangnya. Nah, ini yang beda. Luas penampangnya, karena tadi di soal 1, 2 itu bentuknya persegi panjang, kita menggunakan rumus luas persegi panjang kali lebar. Tapi kalau yang soal silinder ini, itu kan permukaannya kan lingkaran. Berarti kita menggunakan rumus luas lingkaran, di mana rumusnya itu pi kali d kuadrat per 4. Atau kalian bisa juga gunakan rumus pi kali r kuadrat. D-nya diketahui, yaitu 0,05. Ini kuadrat ya. Kuadratnya itu di sini. Pi-nya yaitu 3,14 atau 22/7 dikali 0,05 dibagi 4. Coba dihitung, ini benar nggak hasilnya?
Aulia Azhara tuh. Aul, Aul. Ya, Aulia, Bu. boleh minta tolong dihitungkan untuk luas permukaannya benar nggak ini? Hasil perhitungannya. Sebentar, Bu. Oke. Nol, nol, 0,8939464. 0, 0,000 berapa 9 pilih 394. 394 seperti ini. Coba dihitung lagi. Ini P-nya kamu pakai berapa? P-nya berapa? P-nya berapa Aulia? Aulia masih di sana? Bentar, Bu, salah. Oh, oke. Dikoreksi lagi ya, coba dicek lagi hasil perhitungannya. Yang lain bisa juga loh bantu. 19,64 watt, Bu. Berapa bentar. Berapa sama dengan 19,64 W besar, W watt, 19,64 W besar. W besar. Hmm, Ini baru luas loh. Ini Iya, baru luas. Luas satuannya W. Ayo, dicek lagi. Ini kita baru mencari luas. Luas tadi kan rumusnya Pi dikali D kuadrat dibagi 4. D-nya itu kan diameter. Diameter itu satuannya meter kan. Kenapa dia bisa ada W di sini? Gimana? Brian, coba dicek lagi satuannya. Cara perhitungannya. Ayo, Brian sama Aulia. Silahkan bekerja sama. Dicek lagi coba hasil perhitungannya. Brian masih di sana, Brian. masih, Bu. Bentar, Bu. Masih megang buku. Masih. Bentar. Oke. Aulia, Masih ngitung. Aulia. Masih ngitung. Ini kan gini toh. Kalau bingung, tak jabarin deh. Jadi ini sama dengan P-nya kan 3,14. Karena kita nggak mungkin menggunakan 22/7 kan. Terus dikali 0,05. 0,05 itu diameter. Kuadrat kan. Di kuadrat kan. Berarti 0,05-nya itu 2 kali. Terus maaf, dibagi 4. Nah, ini. Coba ini dihitung dulu yang di atas. Bu, apa itu Apa? 1,964 dikali 10 pangkat min Pangkat min 3 3. Ya. meter kuadrat. Hasilnya ini benar. Udah, Mbok, hitung. Udah, Bu. Hasilnya ini. Berarti kalau dibuat desimal itu berapa? 0, Desimal 0, bentar, Bu. Desimal 0,01
Tuh. 0,0 hah? 0,00. 0,0 0,000 nolnya berapa? 0, 3 ini kan? Ya, 194. 194. 1964. 194. Yakin nolnya 3 kayak gini? Gini gak sih? Bentar, Bu. Coba kalkulatormu. 1,964. 0,001964. Nolnya 2 apa 3? 2 di belakang koma. 2 kan di belakang koma. Satunya udah masuk ke yang ketiga desimalnya. Jadi satunya itu udah yang ketiga. Kecuali kalau 10 pangkat min 4, berarti nolnya tambah 1. Satunya itu nanti jadi yang keempat. Gimana, Brian? Bingung? Boten, Bu. Itu tadi desimalnya doang, Bu. Iya, desimalnya keliru. Hati-hati loh Iya. ya itu kalau desimal. Kalau bingung nggak usah pakai 10 pangkat min 3. Jadi langsung dihitung aja desimalnya berapa. Oke, terima kasih Brian sama Radita. Siapa tadi? Radita Puspita. Aulia, aku masih menunggu loh ini. Aulia masih di sana? Ini habis ngitung jawabannya sama kayak Radita. Oh, udah sama ya, berarti 0,001964. Benar ya? Iya. Oke, kita lanjut. Untuk berikutnya, kita hitung laju perpindahan panas untuk setiap bahan. Coba dilanjutkan, Aulia. Untuk yang pertama itu, kita hitung yang tembaga. Tembaga itu rumusnya kita masih menggunakan rumus ini ya. Cuma tadi A-nya itu berbeda. Kita menggunakan rumus A atau luas permukaan lingkaran. Berarti untuk Q dot sama dengan K, K-nya itu kita pakai konduktivitasnya tembaga yaitu 380 watt per meter derajat Celcius. Kemudian A-nya itu bisa menggunakan 10 pangkat min 3 atau langsung bentuk desimal. Kemudian ini T1 itu kan harusnya 25. Terus T2-nya itu kan 95. Tapi di sini agar hasilnya positif itu bisa dibalik karena nilai untuk delta T atau perubahan suhunya itu tidak mutlak. Dia hanya menjelaskan arah-arahnya. Arahnya itu kalau yang di sini maksudnya misal dia negatif itu berarti dia panasnya itu mengalir dari suhu terkecil ke suhu besar. Berarti suhu terkecil tadi kan suhu bagian mana tadi? Suhu bagian atas. Yang suhu besarnya itu suhu bagian bawah. Berarti nanti kalau misal hasilnya negatif, itu menunjukkan bahwa panas itu keluar dari atas ke bawah. Dari suhu kecil ke besar. Ini dibalik nggak apa-apa, atau misalkan kalau tetap 25 min 95 juga nggak apa-apa. Coba Aulia dihitung, dilanjutkan. Terus dibagi L, L-nya 0,15. Aulia Azhara, Jawabannya silahkan dihitung. Jawabannya, 8. jawabannya sama dengan 3, 33, berapa? 347,8. 347,8. Seperti ini. 58. Oh, 58. Satuannya apa? W. W. Nah, kalau untuk laju perpindahan satuannya W. Tapi kalau tadi luas permukaan dia masih satuannya itu meter persegi. Oke, terima kasih Aulia Azhara. Kemudian untuk selanjutnya kita hitung untuk yang bahan baja. Kita ubah K-nya. K-nya yang diubah. Kalau tadi 380, kalau yang baja K-nya itu 18. Farda ada Farda. Farda Prian. Farda Prian ada nggak?
Pada Brian nggak ada. Fadel ada nggak Fadel? Fadel Ardi. Nggak ada juga. Radita coba hitung yang baja. Radita masih di sana. Radita Puspita Dewi. Masih, Bu. Oke, bisa minta tolong untuk dihitungkan yang baja. Ini sama, yang ini tadi sama kayak yang tembaga, cuma bedanya itu K di bagian konduktivitas Jerman. Ya, Bu, sebentar. Brian sekalian coba, Brian masih di sana nggak? Brian Adida Mas Tono. Masih, Bu. Oke, dihitungkan untuk yang granit ya. Ini sama, sama bagian ini sama, bagian belakangnya, cuma yang beda konduktivitas Jermannya. Coba dihitung masing-masing berapa. 70 diper 0,5 dengan 667 per M 16,4976. 16,4946. 4976. Ini ya. 16 16, 16,4976. oh 4976. Satuannya Watt. watt. Oke, terima kasih Radita. Ya, Bu. Brian mana Brian? Oke, Bu. Adi berapa? Udah berapa? Dapat Ntar, Bu, kurang dikit, Bu. eh berapa? Dapat Di dapatnya di 1,1 satu satu koma satu 1,1 koma satu. kosong. W. Satuannya W watt ya. Oke, terima kasih Radita, Brian sama Aulia Zara. Jadi seperti ini ya untuk soal nomor 3. Ini rumusnya masih sama menggunakan Q dot sama dengan KA T1 min T2 dibagi L. Tapi yang membedakan yaitu rumus A. Jadi kalian perhatikan di soal nanti dia bentuknya apa. Kalau misalkan dia dinding, berarti dinding itu luas permukaannya kan biasanya menggunakan persegi atau persegi panjang. Tapi kalau eh, bentuknya itu batang atau silinder, berarti nanti untuk nilai A kita menggunakan rumus luas lingkaran. Kemudian untuk yang T1 sama T2-nya ini tadi, kalian bisa balik seperti ini atau tetap 25 min 95. Cuma nanti hasilnya negatif. Negatif atau positif itu dia hanya menunjukkan arah. Jadi misalkan hasilnya pun tetap sama kan, misalnya ini negatif, nilainya kan tetap 347. Cuma negatif sama positif itu menunjukkan arah perpindahan panasnya saja. Seperti itu. Jadi bukan nilai yang mutlak. Oke, seperti ini ya untuk soal nomor 3. Kita lanjut untuk soal berikutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4 bisa dibacakan 24100600 ini siapa? Nggak ada pengguna ini. Tanpa nama. Tanpa nama ini. Oke, kalau nggak ada namanya, Zaki ada Zaki. Zaki Nabil Nur Iksan. Nggak ada. Fadel tadi nggak ada ya. Fadel Arfi.
Zaki ada, Ada. Bu. Zaki ada. Bisa minta tolong dibacakan Zaki untuk Ya, soal nomor Bu. 4. Oke. Sebuah, sebuah pipa berjari-jari 10 cm dilindungi oleh insulasi dengan ketebalan 5 cm. Jika pipa tersebut membawa uap pada suhu 150 derajat Celcius dan suhu permukaan luar insulasi adalah 40 derajat Celcius, tentukan heat loss per jam jika K sama dengan 5 kali 10 min 4 W per M. K dan panjang pipa 2 mm, 2 meter. Meter. Oke, terima kasih Zaki. Jadi untuk soal nomor 4, ini diketahui sebuah pipa dia memiliki jari-jari 10 cm, dilindungi oleh insulasi dengan ketebalan 5 cm. Jika pipa tersebut membawa uap pada suhu 150 derajat Celcius dan suhu permukaan luar insulasi adalah 40 derajat Celcius, tentukan heat loss per jam jika K atau konduktivitas termanya yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 watt per meter Kelvin. Dan panjang pipa adalah 2 meter. Ilustrasi gambarnya dapat dilihat di slide ini ya. Jadi ini diketahui sebuah pipa berjari-jari 10 cm. Dilindungi oleh insulasi dengan ketebalan 5 cm. Ini ceritanya ada pipa, yaitu dirangkap dari 2 atau dilindungi oleh insulasi. Jadi ini ada dua bagian, di mana ini bagian dalam. Bagian dalamnya itu atau kita sebut bagian 1 ya. Dan bagian insulasi atau insulasinya itu bagian 2. Seperti ini. Yang diketahui yang pertama itu jari-jarinya pipa. Jari-jarinya pipa, pipa tadi kan kita sebut bagian 1, berarti R1 itu 10 cm. Kemudian dilindungi oleh insulasi dengan ketebalan 5 cm. Tebalnya antara pipa dan insulasi itu 5 cm. Seperti itu. Kemudian jika pipa tersebut membawa uap pada suhu 150, berarti suhu 150 itu kan suhunya pipa atau suhu bagian dalam atau T1. T1-nya yaitu 150 dan suhu permukaan luar insulasi itu T2 atau suhunya insulasi atau suhu luar ya. Seperti soal nomor 1-3 tadi kan diketahui ada suhu dalam, suhu luar. Berarti ini T2, T2-nya itu 40, kemudian kita disuruh menentukan heat loss per jam. Ini sama, yaitu kita disuruh menentukan laju perpindahan panas, tapi per jam. Jika konduktivitas thermal, yaitu 5 kali pangkat min 4 watt per meter Kelvin, dan panjang pipa. Nah, di sini diketahui juga, yaitu panjang pipa. Panjang pipa itu 2 meter. Nah, di sini itu kan digambarkan diketahui adanya R1 sama R2. R1 tadi yaitu R-nya pipa, 10 cm, dan R2. R2 itu dihitung dari titik 0 ini ke luar atau ke bagian 2. Berarti dia itu R-nya nanti yaitu 10 atau R1 ditambah ketebalannya. Ketebalannya itu 5 cm. Oke, kita lihat langsung saja untuk pembahasannya ya. Yang penting kalian sudah tahu gambarannya. Jadi untuk soal nomor 4 ini, rumus yang digunakan itu adalah rumus laju perpindahan konduksi panas silindrik pada pipa berinsulasi. Karena dia kan tadi ceritanya pipanya rangkap kan, rangkap 2. Kalau yang soal nomor 1 sampai 3 tadi, dia hanya pipa biasa. Jadi hanya satu lapis gitu loh. Untuk yang bagian soal nomor 4 ini, yaitu ada 2 lapis.
di mana pipanya dilapisi lagi oleh insulasi atau pipa yang lain. Sehingga untuk menyelesaikan atau untuk menghitung laju perpindahan panasnya, kita menggunakan rumus beda, yaitu rumus I dot sama dengan 2pi dikali K, K-nya konduktivitas thermal, kemudian dikali L. Nah, L di sini itu yaitu panjangnya pipa. Tadi diketahui di soal ya panjangnya pipa. Kemudian T1 itu suhu dalam dan T2 suhu luar dibagi ln R2. R2 tadi kalau di soal nggak diketahui langsung jari-jarinya berapa, berarti tadi kan diketahuinya cuma ketebalan sama R1. Nah, R2 nanti kita hitung dari R1 ditambah ketebalan, kemudian dibagi R1. Oke, langsung saja diketahui di soal yaitu jari-jari bagian dalam pipa atau R1 10 cm. Diubah dulu ke meter biar satuannya SI ya. Kemudian jari-jari luar, nah ini jari-jari luar karena tadi diketahuinya cuma ketebalan, berarti untuk jari-jari luarnya itu dihitung dari R1 ditambah ketebalan. R1-nya 0,1, ketebalannya 0,05 karena cm diubah ke meter kan. Sehingga untuk jari-jari luarnya itu 0,15 meter. Ingat-ingat ya, 0,15 itu dari hasil R1 ditambah ketebalan. Karena nggak langsung disebutkan jari-jari luar gitu. Sehingga kita hitungnya dari R1 tambah ketebalan. Kemudian yang diketahui yaitu suhu dalam atau T1 150 dan suhu luar T2 yaitu 40 derajat Celcius. Diketahui juga untuk konduktivitas thermal, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 atau 0,0005. Kemudian diketahui juga panjang pipa. Panjang pipa atau L besar yaitu 2M. Jadi L besar itu bukan ketebalan, tapi panjang pipa. Kalau di bagian soal yang silinder ini. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu head loss per jam. Kidot ini maksudnya ya. Nanti kalian koreksi. Kidot nanti kita, ingat-ingat kita menggunakan rumus yang ini. Bukan menggunakan rumus KA T1 T2 per L, tapi 2pi KL T1 T2 ln per ln R2 min R1. Oke. Kita langsung saja jawab untuk soal nomor 4. I dot sama dengan 2pi, pi-nya itu bisa menggunakan 3,14 atau 22/7, tapi kalau di sini nggak mungkin kita menggunakan 22/7, jadi nanti pi-nya 3,14, berarti 2 dikali 3,14 dikali K, K-nya itu 0, misal dibuat desimal ya, 0,0005 dikali 2 itu tadi panjang pipa atau L besar, dikali selisih antara T1 min T2, yaitu 110, dibagi ln R2, R2-nya tadi 0,15 dibagi R1, 0,1. Seperti ini. Bisa minta tolong dihitungkan. Fatihah aja. Fatihah Asrul. K2524037. Nggak ada ini. Fatihah. Gaza ada Gaza. Ya, Bu. Gaza. Oh, Fatihah ada. Boleh minta tolong dihitungkan. Hasilnya berapa ini? Coba ini. Bagaimana, Bu? Minta tolong dihitungkan. Hasil perhitungan dari kidot ini berapa? Ayo, tadi dengerin nggak? Apa baru muncul ini?
Ini dihitungkan nih, udah tak tuliskan nih, 2 dikali P dikali K dikali L dikali selisih T1 min T2. Ini dihitung dulu berapa hasilnya. Nanti baru dihitung hasil len. Oke, ini sih berapa? Yang lain kalau membantu nggak apa-apa ya. Jawabannya 0,6908, Bu. 0, eh, oh tidak. Jawabannya 6908. 0,6908. Terus dibagi len 0,15 dibagi 0,1. Berapa berarti? 0,15 dibagi 0,1 itu berapa? Hmm. 0,15 bagi 0,1. 0,15. Ah, 0,15 bagi 0,1. Masa 0,15? Berapa? 1,5, Bu. 1,5. Berarti len 1,5 itu berapa? Len 1,5. Jadi ini 0,6908 dibagi len 1,5. 0, berapa? 0,405 465. 465. Oke. Terus hasil pembagiannya berapa itu? Hasilnya berapa? 1,70372. 1,70372. Satuannya 72. satuannya 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 apa? Satuannya apa, Fatia? Fatia hilang. Fatia Azrul. Belum selesai ini. Satuannya apa? Satuannya satuan dari laju perpindahan. Tadi apa? Di soal 1 sampai 3. Mana? Satuannya watt ya. Watt ya. Oh ya, Bu. Ya. Terus, tapi kan di soal ini tadi kita disuruh mencari head loss per jam. Watt itu sama dengan maksudnya satuan watt itu sama dengan 170.372. Watt itu sama dengan joule per skon. Berarti kita harus ubah skon ini menjadi jam. Berarti dikali apa dibagi? Diubah ke jam berarti dikali apa dibagi?
1 jam berapa detik? 1 jam berapa detik, Fatia? 3.600 3.600. Berarti kalau dari sekon ke jam, berarti diapakan? kali. Dikali. 1 jam sama dengan 3.600. Berarti kalau dari detik ke jam, di 1 jam 3.600 detik kan. Jadi kalau detik ke jam diapakan? Dibagi. Dibagi. Berarti 1,07372 dibagi 3.600. Itu enggak? Ya kan? Coba bagi hasilnya berapa? Dapat hasilnya? Satu koma. Dapat nggak? 1,70372 Joule per ton dibagi 1/3.600. Berarti tetap hasilnya nanti dibagi apa dikali berarti ya. Oke, gini. Tadi dia dikali apa dibagi? Zaki masih di sana, Zaki. Zaki Nabil Nur Iksan. Iya, Bu. Ya, coba dibantu itu Fatihah hitungnya. Kan gini toh, 1,70372 dibagi sekan di convert ke jam kan 1/3.600. Berarti kalau kayak gini bentukannya gimana? Fatihah masih di sana, Fatihah. Gaza, mau jawab Gaza. Dikali, Fatihah dikali Bu. dikali kan, berarti 1,70372 dikali 3.600. Seperti itu, Iya Bu, benar? benar. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 6.133,39. Oh, 6.000, 6.000, 133, 133, koma 69, koma 6, 39 Bu. 39. Satuannya Soalnya jadi joule ya per second. jam. Per H. Kan udah di convert Oh dari iya, iya. second ke jam kan? Ini ya, Fatihah sama Zaki. Oke, Ya, Bu. oke ya, clear ya. Oke, terima kasih kalian berdua. Oke, ini untuk soal nomor 4. Soal berikutnya kita lanjut. 1 sampai 4 belum ada yang tanyakan ya. Aman ya insya Allah. Oke, untuk soal nomor 5, Gaza tadi ada Gaza. Gaza Rizky, Ada Bu. ada.
Minta tolong dibacakan soal nomor 5. Sebuah tub silinder yang terbuat dari hard rubber dengan konduktivitas thermal adalah 0,151 watt per meter kali K, memiliki jari-jari dalam 5 mm dan jari-jari luar 20 mm. Tub tersebut digunakan sebagai koil pendingin di dalam bat. Di bagian dalam silinder mengalir air es sehingga suhu dingin di dalamnya adalah 279,9 K, sedangkan suhu dingin luarnya diketahui sebesar 297,1 K. Tentukan A. Hitunglah laju perpindahan panas yang terjadi pada coil tersebut untuk tiap meter panjang tub. B. Apabila total panas yang harus dihilangkan dari bat sebesar 14,65 watt, berapa panjang tub yang diperlukan? Oke, terima kasih, Reza. Jadi, untuk soal nomor 5, itu diketahui sebuah tub silinder terbuat dari hard rubber dengan konduktivitas thermal adalah 0,151 watt per Kelvin, memiliki jari-jari dalam yaitu 5 mm dan jari-jari luar 20 mm. Tub tersebut digunakan sebagai koil pendingin di dalam bat. Di bagian dalam silinder mengalir air es sehingga suhu dinding dalamnya yaitu 274,9 Kelvin, sedangkan suhu dinding luarnya diketahui sebesar 297,1 Kelvin. Tentukan A. Laju perpindahan panas. B. Apabila total panas yang harus dihilangkan sebesar 14,65 watt, berapa panjang tub? Nah, di sini ceritanya seperti soal nomor 4. Diketahui jari-jari dalam dan jari-jari luar. Nah, di soal nomor 5 ini kan langsung jelas ya, diketahui jari-jari dalam dan jari-jari luar. Berarti nanti untuk jari-jari luarnya kita nggak perlu menambahkan R1 tambah ketebalan gitu, nggak usah. Karena di sini sudah dijelaskan jari-jari luarnya. Untuk selanjutnya yang diketahui yaitu T, T1, yaitu suhu dalam ya, 274,9 dan suhu luarnya yaitu sebesar 297,1 K. Konduktivitas thermal sudah diketahui, kita disuruh menghitung laju perpindahan panas. Dia bentuknya silinder, diketahui jari-jari dalam, jari-jari luar, berarti kita menggunakan rumus yang terakhir tadi, yang nomor 4 tadi, yaitu Q dot sama dengan 2 Pi kali K dikali L. Nah, di sini belum diketahui kan L-nya. L-nya nanti baru dicari di soal B. Nah, tapi kita perhatikan lagi untuk soal A ini. Soal A ini, hitunglah laju perpindahan panas yang terjadi pada koil tersebut tiap meter panjang. Berarti nanti untuk nilai L-nya kita anggap 1 per 1 meter panjang. Seperti itu. Berarti nanti clear ya. T1 ada, T2 ada, terus len R2, R2 kan jari-jari luar, dan R1 jari-jari dalam. Oke, ini bisa kita lihat pembahasannya. Nah, untuk pembahasannya diketahui tadi jari-jari dalam, R1 jari-jari luar, suhu bagian dalam, suhu bagian luar, dan konduktivitas thermal. Ditanyakan yaitu laju perpindahan panas untuk tiap meter panjang, karena di soal belum diketahui, jadi di pertanyaan sudah ditegaskan bahwa ini tiap meter, berarti nanti kita anggap A-nya itu, maaf juga, tapi L-nya itu 1 per 1 meter panjang, dan ditanyakan total panas, maaf bukan total panas, ditanyakan panjang tub. Nanti baru dicari untuk nilai L-nya di soal yang B. Nah, untuk catatan ya, tadi kan di soal-soal 1 sampai 4, itu kan kadang W-nya itu, maaf bukan W, K-nya itu kan satuannya ada watt per meter Kelvin, ada yang
watt per meter derajat Celcius. Sementara untuk suhunya itu di soal nomor 1 sampai 4 tadi, itu kan semuanya derajat Celcius. Nah, kalian itu bisa mengubah ke Kelvin terlebih dahulu atau tetap di derajat Celcius. Karena kalau misalkan kalian ubah ke Kelvin maupun derajat Celcius, untuk hasil selisih antara T1 dan T2 itu sama. Jadi nanti di bagian akhir bisa nggak ubah ke lebih dahulu pun nanti tuliskan aja untuk satuan delta T atau T1 min T2-nya itu Kelvin. Misalkan di konduktivitas termalnya ini menggunakan satuan derajat Celcius. Kan tadi kan ada toh derajat Celcius sama Kelvin. Oke, langsung saja untuk pembahasannya. Ini sudah diketahui ditanyakan, kita lanjut ke pembahasan. Nah, ini kita masukkan ke rumusnya. Jadi, untuk laju perpindahan panas, kita masih menggunakan rumus silinder. Jadi, untuk mengetahui kita menggunakan KA atau K2, kita menggunakan KA T1 min T2 per L, atau kita menggunakan 2pi KL T1 min T2 ln R2 min R per R1 itu kalau di soal diketahui R1 atau jari-jari dalam dan jari-jari luar. Tapi kalau nggak diketahui jari-jari dalam atau jari-jari luar, misalkan cuma diketahui panjang, lebar, jari luar sama jari-jari dalam, berarti kita menggunakan rumus perpindahan panas konduksi untuk silinder. Oke, kita langsung masukkan saja, berarti 2pi. K-nya tadi 0,151. L-nya kan di soal nggak diketahui, tapi di pertanyaan ditegaskan bahwa per 1 meter panjang. Berarti L-nya per 1 meter. Untuk T, T-nya itu T1 min T2. Ini sebenarnya kan T2-nya kan lebih besar. Misal kalian balik seperti yang soal nomor 3 atau berapa tadi juga nggak apa-apa. Karena tadi saya tegaskan lagi ya bahwa minus itu hanya menegaskan arah perpindahan panas. Kemudian len dibagi len R2, R2-nya 0,02 dibagi R1. Silahkan dihitung. Siapa mau hitung ini? Zulfa Aziz Al-Khawarizmi. Oke. Masih di sana? Minta tolong dihitungkan untuk laju perpindahan panasnya. Ini udah tak masukin semua ini nilainya. Silahkan hitung coba. Jadi ini penjabarannya 2 kali P-nya kan nggak mungkin pakai 22/7, berarti 3,14 dikali 0,151 ini nilai K, itu dikali L, L-nya 1 meter panjang per 1 meter panjang kan. Terus delta T-nya itu berapa? Hasil selisih T1, T2. T1, T2 ini kalau misalkan kalian mau balik juga nggak apa-apa. Dibalik berarti 297,1 dikurangi 274,9. Ada hasilnya positif. Selisihnya berapa ini? Zulfa Aziz. Sebentar, Bu. Eh,
Dapat Zulfa? Suhunya minus 22, minus 22,2. 2. Oke, coba itu hasil perkaliannya berapa? Kalau ini lennya berapa ini? Len berapa ini? Turunnya 1,386. 1,386. 1,386. Oh, itu udah hasil len semuanya. Oke, sampun. Apa? Oh, ampun. Berarti berapa itu? Jawaban akhirnya Jawaban akhirnya itu minus 21,071 dibagi 1,386 sama dengan minus 15,2 watt per M. watt per M. Oke. Oke, jadi seperti ini ya. Watt per M. Oke, terima kasih Zulfa. Lanjut ke yang bagian B kalian. Kalian yang B. Jadi ini kalau sudah diketahui laju perpindahan panasnya, kemudian kita untuk bagian B disuruh menghitung panjang tub. Panjang tubnya kan tadi L kan, L besar. L besar itu dihitung dari rumus Q total sama dengan Q dot per meter dikali L. Karena kita disuruh mencarinya itu bukan Q total, tapi kita disuruh mencari L, berarti rumusnya kita gunakan rumus L sama dengan Q total per Q per meter tadi. Q totalnya diketahui di soal itu 14,65 dibagi Q per M, Q dot per M, tadi dari hasil perhitungan 15,2. Berapa sih, Pak? Nol koma, nol koma berapa? Apa 1 koma? Berapa sih, Pak? Masih di sana kan? Oke, Bu. Jawabannya 0,964 964 meter. Oke, Ini. meter. Oke, terima kasih, Zulfa. Jadi untuk soal nomor 5, kita disuruh menghitung laju perpindahan panas masih sama pada silinder, di mana untuk nilai L-nya tadi di soal belum diketahui ya, tapi di bagian pertanyaan ditegaskan bahwa per meter panjang, berarti untuk nilai L-nya kita anggap per 1 meter panjang. Kemudian untuk nilai negatif ini hanya untuk menegaskan arah perpindahan panas. Sekali lagi ini hanya untuk menunjukkan arah perpindahan panas, di mana panas mengalir dari luar ke dalam atau dari suhu yang kecil ke suhu yang besar. Seperti itu. Jadi untuk saat kita menghitung panjang tub itu hasilnya bukan minus ya. Minus ini tadi karena dia cuma menunjukkan arah perpindahan panas, maka di bagian panjang tub ini kita nggak usah kasih minus. Masa panjang minus kan nggak mungkin ya. Seperti itu. Jadi ini hasilnya. Hasilnya ini. Panas Ya, aku gimana? tahu. Delok wong nek makan Gimana? murah terima wae nek kalian. Gimana Muhammad Alhamam? Anjir aku diceluk, Cuk. Iya, nggak mau mute. Kan aku dengar kamu ngomong apa. Ayo, lanjut nomor. Tolong dibacain ini. Muhammad Alhamam. Masih di sana nggak? Sebuah dinding komposit seluas 25 meter kuadrat terdiri dari 3 lapisan. Plasterboard 0,1 W per M kali K 12 mm,
Bris blok 0,4 W per M kali K 150 mm dan bata merah 0,7 W per MK 80 mm. Suhu di sisi dalam dinding adalah 22 derajat Celcius dan suhu di sisi luar adalah 4 derajat Celcius. Hitunglah laju perpindahan panas melalui dinding tersebut dan laju perpindahan panas per meter kuadrat. Oke, terima kasih Muhammad Alhamam. Jadi untuk soal nomor 6 ini, variasi yang berbeda lagi. Di mana diketahui sebuah dinding komposit seluas 25 meter persegi terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu plasterboard, di mana K konduktivitas termalnya 0,1 watt per meter Kelvin dan ketebalannya, ini ketebalan ya, ini ketebalannya yaitu 12 mm. Kemudian lapisan kedua dari bridge box, di mana K 0,4 dan ketebalannya 150. Dan lapisan ketiga yaitu bata merah atau bridge, yaitu K-nya itu 0,7 watt per meter Kelvin dan ketebalannya 80 mm. Suhu di dalam dinding, ini ada istilah suhu dalam dan suhu luar lagi, yaitu 22 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius. Kita disuruh mencari laju perpindahan panas melalui dinding dan laju perpindahan per satuan luas. Ini hampir mirip ya ceritanya, kayak soal yang tadi diketahui 3 bahan tadi kan. Cuma kalau yang soal sebelumnya tadi kalau nggak salah itu soal nomor 3, itu kita disuruh menghitung masing-masing karena dia hanya satu lapis. Tapi kalau soal nomor 6 ini, dia dindingnya komposit. Jadi 3 bahan tersebut ada di dalam satu dinding. Jadi dindingnya itu terbuat dari 3 bahan, bukan masing-masing bahan seperti yang soal nomor 3 tadi. Berarti ini nanti kemungkinan rumus yang digunakan pun berbeda. Oke, langsung saja ke pembahasan ya. Pembahasannya ini ilustrasi gambarnya ya. Kalian tahulah gambarnya ya. Untuk pembahasannya kita tuliskan dulu yang diketahui apa. Yang diketahui yang pertama luas permukaan dinding. Di sini langsung diketahui luas permukaannya. Jadi kalian nggak usah hitung luas permukaan pakai rumus lingkaran atau persegi panjang, nggak usah. Tapi kalau dinding tadi berarti kan biasanya kita menggunakan persegi atau persegi panjang. Kalau dia silinder atau tabung, kita menggunakan lingkaran. Kemudian suhu dalam. Suhu dalam itu kalau di soal sebelumnya kita simbolkan sebagai T1. Tapi kalau soal di bagian nomor 6 ini, kita bisa menyimbolkan yaitu TH, yaitu 22 derajat Celcius, dan suhu bagian luar yaitu TC, yaitu 4 derajat Celcius. Kemudian data lapisan, di mana tadi ada 3 lapis. Yang pertama plasterboard, bridge block, dan brick atau bata merah, di mana masing-masing bahan memiliki konduktivitas dan ketebalan yang berbeda-beda. Intinya yang berbeda itu konduktivitas termalnya. Nanti kalau ketebalan ya tergantung di soal. Bisa aja sama atau mungkin bisa berbeda seperti yang soal nomor 6 ini. Kemudian kita disuruh mencari laju perpindahan panas dan laju perpindahan panas per satuan luas. Oke, kita lihat apakah rumusnya sama atau berbeda. Nah, rumusnya ini berbeda lagi. Karena dia bentuknya komposit, berarti kita harus mencari yang pertama hambatan termal. Hambatan termalnya itu kita menggunakan rumus R sama dengan T dibagi K dikali A. T itu ketebalan, K itu konduktivitas termal, A itu luas permukaan. Semua masing-masing sudah diketahui di soal.
Coba dihitung. Masing-masing nilainya berapa. Ini udah tak masukin ya nilainya. Untuk yang plasterboard tadi, T-nya itu kan 12 mm. Diubah ke meter dulu. Lalu K-nya itu 0,1. Dan A-nya itu 25 meter persegi. Semuanya diketahui di soal. Silahkan, ya tolong silahkan dihitung masing-masing. Novel ada novel. Novel Mustafa. Nggak ada. Novel nggak ada. Pak Gita ada Pak Gita. Ada, Bu. Ada. Boleh minta tolong dihitungkan untuk yang press tersebut. Yang mana, Bu? Ya, ini. Ya R1. Oh, nggih, sekedap, R1 Bu. G. Muri ada Muri Prasetya Utomo. Nggak ada. Muri Prasetyo. Nabil ada Nabil. Nabil Fadlur Rahman. Ada. Ada. Boleh minta tolong dihitungkan untuk yang R2. Lanjut, Bu. Muhammad Alhamam masih di situ. Atau udah kemana? Alhamam. Panggilannya siapa ini? Udah nggak ada? Yang R1. Ya R1. Ya R1 berapa? R1 sudah ketemu, Bu. Berapa? R1. 0,0048. 0,0048. Seperti ini. Nggih. Oke. Kalian yang R3 coba. Muri berapa Muri yang R2? Bentar. Oke. Nol koma 375. 0,375. Ya. 0,375. Coba dicek lagi. Ini 0,15 dibagi 0 R gimana? Coba tadi. Pak Gita. Kalau R2 itu 0,015. 0,015 ya. Nggih. Muri tolong dicek lagi ya nanti hitungannya. Kalau R3 berapa? Muri Prasetyo. Coba dihitung lagi yang R2. Kenapa tadi bisa 0,37? Bentar, Bu. Tiganya Ya. 0,0045, Bu. 0,0045. 0045 seperti ini. Soleh, Muhammad Soleh. Benar? Mana tadi Muhammad Soleh? Iya, Bu. Muhammad Soleh, ya benar. Benar ya Pak Gita? R3. Nggih, Bu. Oke. Muhammad Soleh dilanjut itu. Untuk R totalnya berapa? Berarti R1 ditambah R2 ditambah R3. Atau Muri bisa coba dibantu itu. Untuk R totalnya berapa? Sama dicek lagi ya untuk nilai R2-mu kok bisa 0,375 tadi dia. R totalnya 0,0243. 0, sekitar. Nah, R totalnya berarti kan R1 tambah R2 tambah R3 hasilnya 0, 0, 0,
2, 02 0,002, 43. 43. Seperti ini ya. Iya. Kemudian untuk langkah yang ketiga, kita menghitung laju perpindahan panas. Laju perpindahan panasnya itu TH. TH tadi kan suhu dalam. Suhu dalam tadi 22 dikurangi TC. TC itu suhu luar dibagi R total. R totalnya 0,0243. Bisa dilanjut Muhammad Soleh sekalian. Selisihnya itu 18 ya, selisih suhunya dibagi 0,0243. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Muri masih di sana, Muri. Muri Prasetyo Tomo. Masih, Bu. Masih. Berapa hasilnya? Udah dapat belum? Mana Muhammad Soleh? Dapat belum hasilnya? Delapan belas dibagi 0,0243. Cepat Muhammad Soleh. Hasilnya kok pecahan ya, Bu? Pecahan. Dibuat desimal berapa? 18 dibagi. Pecahannya berapa per berapa? Kok pecahan? 18 dibagi 0,0243. 740,74, Bu. Iya. 740,74. Iya, betul, Bu. Ini ya Muhammad Soleh. Iya. Oke. Ya Anwar. Oh, terima kasih. Terus lanjut coba. Ini dihitung untuk laju perpindahan panas per satuan luas. Berarti per 25 kan? Ini berarti, oh ini tadi 740, berapa tadi? Berapa tadi Anwar Ma'ruf 740,74. 74. Terus dilanjut ke yang laju perpindahan panas per satuan luas 40,74 dibagi 25. 29,6296. 29,6296. 96. Oke, seperti ini ya. Satuannya watt per meter persegi. Oke. Jadi agak panjang ini untuk soal nomor 6. Jadi ceritanya untuk soal nomor 6, ini tadi diketahui dinding komposit, dia terdiri dari 3 lapisan. Jadi lapisannya itu ada 3, bukan masing-masing. Kalau lapisannya ada 3, berarti kita yang pertama menghitung dulu total hambatan masing-masing. Ini, masing-masing lapisan ya. Kalau sudah, kita hitung R totalnya. Setelah dihitung R totalnya, kita masukkan ke rumus laju perpindahan panas. Nah, untuk laju perpindahan panas pada dinding komposit itu kita menggunakan rumus I dot sama dengan TH min TC per R total. TH itu tadi T dalam, TC itu T luar. Kemudian ini R total, R totalnya dari hasil penjumlahan masing-masing lapisan tadi. Kemudian ini tambahan saja yang untuk bagian laju perpindahan per ruas itu hanya rumus tambahan saja atau variasi. Jadi soal 1 sampai 6 kita udah dapat 3 rumus ya. Rumus yang pertama tadi untuk satu lapisan
yaitu rumusnya Q dot sama dengan KA T1 min T2 per L. Kemudian untuk silinder yang berinsulasi itu rumusnya 2pi KL T1 min T2 per ln R2 per R1. Dan yang ketiga untuk dinding komposit atau laju perpindahan panas, di mana bahannya itu tidak hanya satu, bahannya itu berlapis. Kita menggunakan rumus Q dot sama dengan TH min TC per R total. Jadi kalian ingat-ingat dan kalian lihat untuk soal-soal nanti yang diketahui apa. Kalau diketahui dari dalam, dari luar, berarti itu silinder berinsulasi ya. Kalau diketahui lapisannya terdiri dari berapa lapis, maksudnya bukan satu lapis, berarti nanti kalian menggunakan rumus yang ini. Kalian dicari hambatan termalnya dulu. Tapi kalau dia hanya satu lapis, berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Oke, terima kasih tadi siapa Pak Gita, Muri, Soleh, sama Anwar Ma'ruf ya. Sudah dibantu jawab untuk menyelesaikan soal nomor 6. Kita kuliah sampai jam berapa? Kita kuliah sampai jam berapa? Kalau sesuai jadwal, jika mulainya tadi 9.30, selesainya 11.50. Oke, kita bahas 2 soal lagi ya. Kalau masih cukup, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 7 ya. 1 sampai 6 tadi aman ya untuk pembahasan dan soalnya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 7. Nuruddin Fatih ada K2524007. Ada nggak? Siap hadir, Bu. Ya, Badir. Bisa minta tolong dibacakan untuk soal nomor 7. Baik, Bu. Dinding vertikal tungku boiler berukuran 4 meter kali 3 meter kali 3 meter yang tersusun dari 3 lapisan material, yaitu fabric dengan ketebalan 25 cm dan konduktivitas thermal 0,4 watt per meter K. Baja steel dengan ketebalan 2 mm dan konduktivitas thermal 54 watt per meter, serta insulasi keramik blanket dengan ketebalan 8 cm dan konduktivitas thermal 0,2 watt per meter. Suhu pada sisi bagian dalam dinding adalah 600 derajat Celcius dan suhu pada sisi luarnya adalah 60 derajat Celcius. Hitunglah besar laju perpindahan panas melalui dinding tersebut dengan mengasumsikan perpindahan panas satu dimensi dan steady state. Oke, terima kasih. Untuk soal nomor 7, diketahui dinding vertikal tungku boiler berukuran 4 dikali 3 dikali 3 meter tersusun 3 lapisan material. Jadi ini kata kuncinya, 3 lapisan material. Jadi dia nanti menggunakan komposit ya, yaitu yang pertama fire brick, di mana ketebalan atau T 25 cm, konduktivitas thermal 0,4, dan baja ketebalannya 2 mm. Hati-hati loh ya ini. Ini milimeter, ini senti. Jadi nanti kalian convert satuannya, tolong diperhatikan. Dan konduktivitas thermal yaitu 54, serta insulasi keramik blanket dengan ketebalan 8 cm dan konduktivitas thermal 0,2. Suhu bagian dalam dinding 600 derajat Celcius, ini pH. Suhu di bagian luar atau TC yaitu 60 derajat Celcius. Kita disuruh menghitung laju perpindahan panas. Berarti ini yang belum diketahui nanti A-nya. A-nya kita hitung dulu. Kalau di soal nomor 6 tadi diketahui, A-nya sudah diketahui. Kalau di soal nomor 7 berarti kita menghitung A dulu. A-nya itu 4 kali 3 kali 3. Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti nanti kita hanya menggunakan panjang kali lebarnya saja.
Terus ini seperti soal nomor 6, kita langsung ke pembahasan saja. Ini diketahuinya kalian tulis dulu ya, seperti biasa. Tak langsung saja ya, untuk yang ditanyakan laju perpindahan panas atau heat dot. Seperti ini. Seperti soal nomor 6, kita hitung dulu hambatan termal menggunakan rumus ini. R sama dengan T per K dikali A. A-nya tadi belum diketahui di soal, jadi kita hitung dulu menggunakan rumus panjang kali lebar 4 kali 3 ya, yaitu 12, jadi A-nya 12. Untuk ketebalan fire brick sama baja sama insulasi keramik sudah tak masukin di rumusnya, kalian tinggal hitung sama Kangnya udah. Bisa dibantu hitung Masan siapa ini? Mas Surin Lubis K2524085. Ada Mansurin. Mansurin ada? Nggak ada. Muhammad Tinggi Paningal, ada nggak? Bu. Hadir. Belum tak tolong dihitungkan nilai R masing-masing. R1, R2, R3. Benar, Bu. Yang lain bisa bantu loh ya. Agita ini sama Lisa. Ini 2 orang apa 3 orang berarti? Lisa itu 1 orang apa 2 orang? Apa 1 orang? Aku rasa gitu. Pak Gita apa Lisa ini yang ngomong? Bisa minta tolong dibantu itu. Muhammad R1, Tinggi. R2, R3 gitu. Yes. Itu Aja sekedar. siap. Untuk yang R1 itu nilainya 7,5, Bu. R1 7,5. Terus R2. Bentar, Bu. Beneran R1 7,5. Gimana Pak Gita Lisa? Yang Pak Gita R1 juga. R1 berapa? 0,0521. Kenapa ganti sih? 0,0521. Yang R2 3,09 kali 10 pangkat min 6. 3,09 kali 10 pangkat 6. Iya. R3 Terus R3. Yang R3 0,0333. 0,0333. Nungguin Muhammad Tinggi tadi. Hasilmu biar Muhammad Tinggi masih di sana. Bentar, Bu. Lagi ngitung, Bu. Oke. Tak cross check cok. Tak cross check hasilnya sama enggak? Lisa bisa coba hitung Sama, sekalian Bu, hasilnya, Bu. Ya ini. Ya, Tiga ini yang sama. R1 sama semua. Sama. Ya, hati-hati loh yang hitungnya. Tadi Iya, kenapa Bu. bisa 7,5? Oke, Ah, dilanjut hitung R totalnya. Ya, R totalnya berarti R1, R2, tambah R3.
Untuk R totalnya itu 0,0853. R totalnya berapa? 0,0853. 0,0853. 0,0853. Lisa masih di sana, Lisa? Lu sama nggak? Masih, Bu. Sama ya. Oke, lanjut Mama tinggi ke laju perpindahan panasnya. Ini tadi TH-nya itu 600, T dalamnya ya 600, terus T luarnya itu 60, dibagi R totalnya 0,085. Berarti ini 540 dibagi 0,085. Berapa? Izin tanya, Bu. Ya, Yang R total yang atas ini sama yang bawah kok beda ya? yang bawah ini. Iya, sama yang Oh atas. ya, maaf. Tipe ini tipe. Ini berapa tadi? 0,85 apa berapa sih? Nah, dari Mama tinggi. Iya, Bu, 0,0853. 0,0853. 53. Ini ya, Anwar. Ya, Bu. Ya, maaf, tipe. Terima kasih koreksinya. Berarti ini 540 ya. 540 dibagi 0,0853. Hasilnya berapa? Ayo, berapa Mama tinggi? Hasilnya 633,059. 633. Iya, 0,059. 059. Lisa gimana Lisa? Ayo Lis, gimana Lis? Ini yakin 600 hasilnya. Coba dicek lagi. 6.330,59. Oh iya, Bu, 6.000, Bu. Maaf, Bu. 6.000. Ya, 6.000. Tuh, sorry semua. Hasilnya 6.330,69. Seperti ini. Seperti ini ya. 5,59. Oh, 0,59. 0,59. Oh, seperti ini ya sebenarnya. Oke, untuk yang per satuan luas kalian hitung sendiri ya lanjutannya. Ini kayak yang soal nomor 6 tadi berarti 6.330,59 dibagi luas permukaannya tadi 12. Silahkan dihitung sendiri. Terima kasih sudah dibantu hitung Muhammad Cindy, Ilham, Anwar, sama Tisa Agita. Kita lanjut ke soal terakhir ya. Soal nomor 8. Ini siapa yang mau bacain? Saya, Bu. Volunteer. Oke. Silakan Fatih. Seorang berdiri di ruangan yang bersuhu 20 derajat Celcius, memiliki luas tubuhnya yang terkena udara sekitar adalah 1,7 meter persegi. Suhu bagian dalam tubuh adalah 37 derajat Celcius. Dan konduktivitas termal jaringan tubuh di dekat kulit kira-kira 0,3 watt per meter derajat Celcius.
Tubuh kehilangan panas sebesar 150 watt melalui konveksi alami dan radiasi ke lingkungan sekitarnya. Jika suhu tubuh pada kedalaman 0,5 cm di bawah permukaan kulit dianggap 37 derajat Celcius, tentukan suhu permukaan kulit orang tersebut. Oke, terima kasih, Pak Tis. Jadi, untuk soal nomor 8, soal terakhir ini ya. Seseorang berdiri di ruangan bersuhu 20 derajat Celcius memiliki luas tubuh yang terkena udara sekitar yaitu 1,7. Suhu bagian dalam 37 derajat Celcius, konduktivitas thermal 0,3. Lalu tubuh kehilangan panas sebesar 150 watt melalui konveksi alami dan radiasi. Jika suhu tubuh pada kedalaman 0,5 cm di bawah permukaan kulit dianggap 37 derajat Celcius, berarti sama dengan suhu dalam. Tentukan suhu permukaan kulit, berarti nanti kita disuruh mencari T luar atau suhu luar, T1. Ini kan nggak mungkin komposit ya, berarti silinder pun juga nggak mungkin. Berarti kita menggunakan rumus yang soal awal-awal tadi, yang satu lapis. Berarti kita menggunakan rumus I dot sama dengan KA dikali T1 min T2 per L. T1-nya itu, ini suhu ruangan nggak dipakai. Suhu ruangan nggak dipakai, yang dipakai suhu ini, suhu bagian dalam. Ini berarti T1. Untuk Q dotnya sudah diketahui 150, K-nya diketahui, kedalaman itu L, dianggap L ya, itu diketahui 0,5, A juga diketahui, kita mencari T2 menggunakan rumus yang basic tadi, basic yang satu lapis. Nah, ini pembahasannya seperti ini. Oh, udah terima kasih. Nih, dimasukin kan semuanya kan. Dari rumus ini, dari rumus basic di awal tadi, karena kita mencarinya T2, jadi rumusnya T2 sama dengan T1 min Q dot L per K kali A. T1-nya tadi 37 derajat Celcius, Q-nya 150, L-nya kan kedalamannya tadi 0,05, lagi konversi ya. Terus K 0,3, L-nya 1,7. Silahkan dihitung. Hasilnya berapa? Prosit tadi ada. Prosit tadi. Nggak ada. Tegar Wibisono. Tegar ada tegar. Ada, Bu. Ada. Boleh minta tolong dihitungkan hasilnya berapa? Atau siapa yang udah ngitung? Bisa disampaikan. 150 kali 0,05 dibagi berapa itu? 0,3 kali 1,7. Yuk, berapa dapat ya nilainya? 20 kali 0,5. Berarti ini 7,5 ya. 7,5 dibagi 0,03, 0,3.
Ayo, Tegar masih di sana. Tegar. Roshid Adi, 7,5 dibagi 0,51 hasilnya 14,705. 14,705. Terus, berarti hasil akhirnya Dua 2,295. 22,22 295. 295. Seperti ini. Cek, tak lihat soalnya tadi sih. Ini enggak sih itu. Oh, kedalamannya itu 0,5 cm. Kalau dibuat ke meter berarti berapa? 0,5 apa 0,05? Ini salah kayaknya. Ini 0,0-nya berapa harusnya? Kan 0,5 cm. Diubah ke meter. 0,05 0 berapa? 0,0 berapa? Coba dikoreksi. Ini berapa ini? Ayo, masa nggak ada yang bisa jawab? Kan tadi ketebalannya kan L. L-nya itu diketahui di soal 0,5 cm. Kita ubah ke meter. Berarti naik berapa? Jadi, Dua. ya, Fatis, Harusnya naik 0,005. 0,005. Ini kan, berarti ini bukan 7,5. Coba dihitung lagi. Ayo dikoreksi. Berarti 37 dikurangi. Ini bukan 7,5 tapi harus coba berapa? Itu 150 jadinya dikali 0,75. 0,75. Terus dibagi 0,51 hasilnya berapa? Jadinya 1,47. 1,47. Berarti 37 dikurangi 1,47. Berarti hasil akhirnya 35,53. 35,53 derajat Celcius. Benar ya? Oh. Derajat Celcius. Oke, terima kasih Ilham, Fatih, sama Tegar. Dan dibantu ngitung dan mengoreksi. Oke, salah 1 sampai 8. Aman ya? Nggak ada intan-intan ya? Nah, terima kasih. Salah 1 sampai 8, tadi tolong dipelajari lagi, diperhatikan baik-baik untuk variasi soalnya. Kita tadi dapat 3 rumus, jadi kalau misalkan kalian mengerjakan, silahkan diidentifikasi, kalian harus menggunakan rumus yang mana. Seperti itu.